Melanie Putria. Iya, Angie. Hal tersulit apa yang Melanie rasakan dalam menjalankan co-parenting? Waktu Melanie 3 menit. Serem banget pertanyaannya. Oke. Co-parenting itu kan terdiri dari beberapa kepala nih. Betul. Bukan cuma 2 orang, tapi ada satu lagi di sini ternyata ada Shimar di sana. Jadi untuk bisa nyatuin 3 kepala yang masing-masing memiliki keinginan, nggak gampang. Apalagi 3 kepala itu sudah tidak berada dalam sebuah rumah yang sama. Moms, kita ketemu lagi di Moms Talk. Saya Novita Angie, Editor-in-Chief Mother and Beyond. Senang sekali nih ngobrol sama, sebenarnya kita udah sering ngobrol ya. Sebenarnya aku juga lumayan tahu banyak nih teman aku yang satu ini. Aku sering curhat. Iya, tapi aku senang banget hari ini kita ngobrol dalam kondisi yang berbeda dan formal. Iya kan? Ada saksi momsnya ya. Aku agak tegang sedikit gitu ya, apalagi pertanyaannya agak sulit, Mam. Oke, aku mulai deh. Aku lanjutin dengan pertanyaan yang gampang deh. Aku menyapa Shimar dulu. Hai Shimar, apa kabar? Hai. Baik. Kamu sekarang kelas 5 SD. 5 SD. Jadi berapa umurnya? 11. Oke. Ini sudah jelas. Udah preteen nih. Preteen kan? 13 kan teenager. Preteen. Iya, ini Shimar tuh Masuknya preteen. dari 11 ya? Enggak, atau masuknya 10? tuh dari 7 tuh Itu udah udah masuk preteen. ke arah preteen. Wah, Shimar. Ini lagi masa preteen jelang teenager ya. Iya. Melanie apa kabar? Ih, beda sekarang. Ada efek-efek sumringah sekarang. Aku ada efek sumringah karena rambutnya sama kayak Ini Angie. kita tim Kepang 2. Tim Kepang 2, salonnya sama ya tadi. Bener. Sumringah sekali. Gimana kabarnya? Alhamdulillah happy. Kehidupan sekarang gimana? Kehidupan sekarang berbeda pasti ya. Berbeda ya? Ada sesuatu yang bukan energi baru sih, tapi kayak ada suntikan power gitu yang aku dapatkan. Iya. Oh, Shimar setuju. Shimar juga ngerasain itu? Iya, Buat Shimar dan juga buat mama, apa lebih buat mama? lagi buat mama. Senang dia. Kalau lebih buat mama tapi ngefek ke Shimar Bener, gitu. bener, Jadi bener. otomatis gitu ya, Nak. Ya efeknya banyak berasa ya. Boston Marathon baru aja dilewatin sama Melanie. Aku takjub banget sama teman aku yang satu ini. Dia adalah salah satu teman aku yang tukang lari. Gitu. Tukang Suka lari. lari dia bener-bener luar biasa. Tapi lari dalam arti kata sesungguhnya Bukan ya. lari dari kenyataan. Betul. Dan Melanie baru saja menyelesaikan World Major Marathonnya. Jadi kota-kota besar yang sudah ikutin maraton ini yang terakhir Boston Ini yang Marathon ya. ke-6. Luar biasa. Cerita Alhamdulillah. kali ini berbeda soalnya. Iya kan? Iya, Ji. Jadi 6 kota besar atau 6 negara itu kan memang ibaratnya naik hajinya para pelari lah ya. Iya, Jadi iya, kalau iya, udah iya. komplit Six Star tuh rasanya punya satu kebanggaan Iya, gitu. iya, iya. Tapi di 5 negara sebelumnya aku kan lari sendirian. Artinya nggak ada orang yang mendampingi untuk ikut perlombaan maraton tersebut. Padahal kan di luar negeri tuh. Waktu itu sendiri ya? Sendiri ya, paling sama 5-5. brand. Maksudnya nggak ada quote-unquote pendamping Nggak ya? ada pendamping, ada teman, Iya, terus iya. ada grup lari juga. Cuman kan berbeda rasanya ya kalau ada pendamping yang support banget gitu. Jadi Sampai di 2 titik didada-dadain, Iya. titik tengah-tengah sama yang di atas. Kan aku lihat, aku terharu loh. Sama disambut di garis finish kan. jadi aku udah bilang sama Kiko, jadi aku bilang 5 negara nih yang 5 negara aku selalu ngeliatin orang lari depan aku, dia berhenti pas dia lihat ada tulisannya dia nih, tiba-tiba tunangannya, suaminya nungguin dia dan mereka ciuman. Wih, Aku mau kayak gitu, aku bilang. diberi makanya. Diberilah kemarin. Oke ya, aku bikin spanduk, dia bikin lah banner Iya, kan, iya, pakai iya, karton, iya. dia pakai spidol, kerajinan tangan gitu. Aku terharu banget sih, Ji. Terus Ada rasa yang berbeda nggak sih Ada saat lari itu? banget. Dan dalam kondisi sekarang statusnya udah beda. iya, rasa kayak ini loh, ada yang nungguin. Aduh seneng. Ditunggu itu kan happy ya. Banget. Kayak di kilometer 21 dia bilang aku akan berdiri depan signage 21K ya yang. Iya, kamu di situ aja jangan kemana-mana karena aku akan nyari kamu gitu. Karena rame banget kan, 30.000 pelari, Iya. penonton di sepanjang Aku lihat jalan. Mel nggak terlalu ngeh awalnya kan? Nggak terlalu ngeh. Nah, di kilometer 21 itu rupanya dia udah sama sahabat-sahabatku yang tinggal di Boston dan New York gitu loh. Bawa papan, go Melanie, go gitu. Terus aku langsung sosor baik. Sesuai sama yang aku inginkan Iya, selama iya, ini iya, gitu. iya, iya. Gue lihat orang-orang selalu melakukan hal itu, aku pengen banget. Kayak ada suatu energi, hari. ada energi Energi ekstra nggak? tambahan. Yes. Iya ya. Sepanjang lari nggak ada kram, Ji. Biasanya maraton pasti ada aja kramnya lah. Booster sakit banget kaki, berarti ya? booster banget.
Pas finish pun ngerasa kayak, oh ada orang yang nungguin gue nih gitu, ada orang yang expect gue untuk segera finish dan bisa bergabung lagi sama dia gitu. Jadi that kind of feeling yang mahal banget rupanya. Iya. Mel adalah salah satu teman baik aku yang bisa dibilang rajin dan konsisten berolahraga. Mulai dari maraton, punya juga YouTube Fit with Mel gitu ya. Menularkan kebiasaan olahraga ini kepada Shimar, iya. Shimar juga main bola ya sayang? Ya kan, senang main bola. Sebenarnya gara-gara lihat mama suka olahraga atau emang karena senang bolanya? Lihat mama. Wow. Yang lucu waktu aku ke Boston kemarin kan dia nggak ikut nih. Iya. Terus dia bilang, "Mah, bisa nggak kirim link YouTube supaya aku bisa dapat ideal body dalam waktu 2 minggu selama mama pergi. Jadi pas mama pulang aku udah keren badannya." Jadi aku kirimin dia link YouTube, dia tiap hari olahraga pakai link itu. Jadi Mel tuh nggak pernah maksa, olahraga. Karena kita juga tahu banyak juga moms yang ayo olahraga. Iya. Anaknya susah diajak olahraga. Karena aku yakin banget anak-anak kan kayak sponge ya, Ji. Iya sih, Dia setuju. absorb banget gitu. Dia mencontoh apa yang dia lihat, Setuju. apa yang dia dengar. Jadi kalau ibunya kerjaannya emang olahraga mulu, Pasti ngikut. dia pasti akan ngikut. Tapi kalau ibunya nyuruh anak olahraga dengan Tapi dia marah-marah, enggak, tapi ibunya rebahan, ya nggak akan sampai kapanpun juga bisa dilakukan gitu. Dan menularkan kebiasaan olahraga kepada suami dan juga kepada Akira. Akira kan adalah anak Mel juga sekarang ya. Betul. Ini challenge rupanya ya. Menarik nih. Karena kan aku pikir Aldiko dokter, Iya. hidup sehat, Dokter tulang lagi ya. Ada urusannya nggak tuh sama Iya, olahraga gimana kan? tuh? Ternyata memang tidak gampang memaksakan olahraga yang kita senangi pada pasangan gitu. Orang beda-beda preferensinya. Tapi sebenarnya olahraga Kiko? Olahraga, tapi olahraga sepak bola. Sama Shimar ya? Sama kayak Shimar, dia olahraga permainan gitu loh, Ji. Yang sifatnya games, Iya, rame-rame, iya, happy, fun. Bagi dia lari tuh torturing banget gitu. Mau lari sendirian, udah capek, sakit, pegel, panas. Jadi kayak udah rasanya capek banget gitu. Tapi aku sedang mencoba untuk yuk kita coba yuk, temenin aku lari dong. Anterin aku lah, paling nggak minimal nganterin deh. Baru mulai dari situ ya? Baru mulai dari situ. Tapi kemarin dia nyoba tuh. Iya aku lihat. Kita di track GBK, aku biasanya kan latihan sama teman-temanku Senayan Runners gitu. Kita latihan 1.200 kali 5, let's say gitu ya. Interval training. Dia ikut 400. Ntar dia berhenti, dia telentang di lapangan. Gak apa-apa mulai dari situ. Gak apa-apa, tapi aku hargai itu gitu. Dan aku juga memperlihatkan betapa aku happy ketika dia mau memberikan olahraga. apresiasi ya? Iya, itu penting banget. Oke, ngobrol tentang kehidupan Mel dan Shimar yang sekarang yuk. Kan sekarang Mel sudah menikah dengan Pak Dokter ya. Menikah dengan Aldiko. Nah, arti keluarga buat Mel sekarang tuh apa? Ternyata aku sangat mencintai kondisi di mana satu rumah utuh dan lengkap. Iya. Jadi ketika ada suami dan istri dan anak gitu ya, dalam satu atap, di bawah satu atap yang sama, rasanya hangat banget hati, Ji. Karena aku tahu juga Mel tuh adalah sebenarnya a family person banget. Walaupun kegiatannya banyak banget, tapi ya Mel tuh adalah sosok istri dan ibu yang family. Kalau laki kan family man ya. Iya. Ini aku rasanya tuh pengen banget mendambakan keutuhan sebuah keluarga, dan aku tahu Shimar pun begitu gitu. Sempet, Ji, ada satu titik di mana aku pikir dan aku bilang ke dia, mama nggak usah nikah lagi ya. Kayaknya kita berdua aja Cukup, kemana-mana dan kita bilangnya. baik-baik saja, udah cukup gitu. Tahu nggak jawaban dia apa? Ini anak umur 8 tahun waktu itu. Mah, manusia itu kan diciptakan berpasang-pasangan. Oh sayang. Aduh. Nanti kalau mama haus minum malam, mama minta minum, akunya udah tidur, siapa yang bisa kasih mama minum? Terharu Gitu. Jadi aku langsung ketampar dong, Ji. Anak umur 8 tahun bisa bicara seperti itu gitu ya. Dan kupikir bener juga, walaupun aku sanggup berjalan sendirian, ya berdua sama Shimar, tapi aku tetap membutuhkan orang yang saat aku happy, aku bisa membagi kebahagiaanku sama dia. Juga bisa berbagi. Saat sedih juga bisa berbagi sama dia. Kadang-kadang karena aku udah gak punya kakak lagi nih ya, kedua kakakku kan udah meninggal dunia. Jadi pas gue lagi dapet sesuatu yang happy banget, Sama siapa ya sharingnya ya gitu. cerita sama siapa ya? Iya. Waktu dilamar sama Kiko gitu ya, tiba-tiba kan dia suddenly ngelamar aku tuh tanpa aku tahu. Kiko sibuk tuh cerita ke kakaknya, kan dia WhatsApp kakaknya, WhatsAppin bapak ibunya. Terus gue cerita sama siapa ya? Aku. Iya, sama kamu benar. pasti. Tapi rasa itu loh, Ji, rasa Oke.
berbaginya ya. Iya, aku rasanya punya energi banyak banget gitu yang pengen aku share ke orang yang aku sayang. Dan gak ada nih orang. Ada Shimar memang, tapi rasanya tetap kok nggak utuh ya. Ada yang salah gitu, ada yang kurang. Jadi dari awal aku bilang ke diriku lagi kalau kayak gue mau nikah lagi deh. Kayak ada satu keinginan besar gitu yang gue nikah lagi. Dan disadarkan sama Shimar? Disadarkan sama Shimar. Wow, Shimar kamu luar biasa deh sayang. Ini kita tahu dari sekarang Mel anaknya udah bukan ibu anak satu, ya kan? Kalau kan bisa moms of two, moms of three, dulu kan moms of Shimar gitu kan, mamanya Shimar. Sekarang Mel tuh statusnya adalah ibu dua anak, mamanya Shimar dan juga Akira. Menyesuaikan diri itu pasti butuh waktu dong. Dan gimana caranya nih menyesuaikan dan menyatukan dua keluarga Mel bersama Shimar dan Kiko bersama Akira. Nah itu gimana tuh Mel prosesnya? Nggak pernah mudah, Ji. Seperti tadi pertanyaan Angie yang pertama ya, co-parenting kendalanya di mana? Ya ada 2 dan 3 kepala. Ini sekarang ada 4 kepala kita satuin. Ada Shimar, Akira, Kiko dan aku. Masing-masing udah punya comfort zone-nya sendiri. Betul. Kiko sama Akira udah ke pola bentuknya. Betul. Aku dan Shimar udah ke pola juga gitu. Jadi once ada serbuan masuk gitu ya, kita goyang nih. Aduh, kok gini ya? Tuh ada momennya ya Nak ya. Apalagi di minggu-minggu pertama. Oke, mulai mengenal, mulai menganalisa, akhirnya acceptance gitu. Dan untuk bisa masuk ke tahap menerima itu ternyata nggak gampang. Gitu. Proses adaptasi ini sampai sekarang aku baru 3 bulan menikah sama Kiko. Dan ada pola baru di sana yang akhirnya aku harus belajar untuk kompromi. Oke. Nah itu pendekatannya mulai dari kapan tapi Mel? Pendekatannya sebenarnya mulai dari deket sama Kiko. Oke. Jadi Akira kan spesial ya, dia autisme. Jadi memang berbeda cara pendekatannya seperti aku membimbing dan membesarkan Shimar, udah pasti. Aku sempat bilang ke Kiko waktu kita pacaran gitu, kamu kenapa cuman hadir sendiri sih? Kamu nggak pernah bawa paket kamu. Kita sementara Mel selalu sering bawa Shimar gitu. Kita sering makan bertiga sama Kiko, terus sering pergilah gitu ya. Tapi Akira nggak pernah dilibatkan gitu. Sehingga aku bertanya sama dia, kenapa Akira nggak pernah diajak saat kita deket nih, belum nikah? Kalau aku bawa Akira, aku harus bawa rombongan aku, harus bawa perabotan lenong lah ibaratnya. Ada mbaknya, ada supirnya, perlengkapan dan sebagainya. Karena kebutuhan Akira tidak sama seperti kebutuhan anak lain. Ya udah, nggak apa-apa kata Mel. Nggak apa-apa. Yang penting gue tahu dulu nih apa yang bakal gue hadapi nanti. Jangan tiba-tiba kita udah nikah, surprise, lu nyemplungin gue tanpa gue punya manual booknya gitu. Tanpa lo ngasih gue brief dulu sebelumnya. Dan sebenarnya itu yang apa ya? Bukan konflik sih, cuman semacam argumentasi di awal, benturan tantangan di awal. Akhirnya kita harus coba cari solusinya apa nih? Akhirnya pelan-pelan dia mencoba untuk bawa Akira, untuk kenalin aku ke Akira. Cuman kan sekali lagi memperkenalkan berbeda dengan tinggal bersama. Setuju. Iya kan? Banyak banget saat itu teman-teman sahabat-sahabat yang nanya, Mel lo bisa? Gak gampang loh untuk bisa menjadi ibu dari seorang anak autisme. Gitu. Kenapa nggak bisa ya? Kalau emang ada kemauan untuk mencoba, didampingi juga sama Kiko dan alhamdulillah Shimar menerima, mudah-mudahan semua baik-baik aja gitu. Tapi ternyata benar gitu ketika baru menikah, wah adjustment lagi nih. Adjustment jilid 2 nih bisa dibilang ya. Gitu dan ternyata memang nggak mudah Ji. Ternyata memang tidak pernah mudah gitu ya untuk bisa mendampingi anak spesial gitu. Tapi aku yakin karena niatnya kita emang sama-sama punya satu tujuan yang sama gitu. Visinya sama. Jadi mudah-mudahan dengan adanya niat baik dan visi yang sama antara aku, Kiko dan Shimar, Akira, adjustment itu seharusnya tidak perlu berlangsung terlalu lama dan sulit. Dari awalnya niat balik awalnya ya. Niatnya kan kita emang ingin menjadi keluarga kan. Niatnya bukan ingin meninggalkan siapapun di belakang. As a team, no one left behind gitu. Kita harus gandengan tangan lebih erat aja. Gitu. Dalam satu kapal semuanya dalam bersama satu kapal, walaupun ya ada badai, walaupun dong. goyang. Namanya kehidupan. Iya kan, walaupun mabok laut juga tapi
ya tetap aja kita harus jalanin. Pilihannya ya naik di kapal itu atau terjun ke laut. Benar. Nggak mau. Again, namanya kehidupan. Ini Yes. part of perjalanan kehidupannya Mel, Shimar, Aldiko dan juga Akira. ya. Nah, kita ngobrol lagi pertanyaan aku yang awal tuh yang bikin pusing ya. Pertanyaan Susah banget Tante Eji bikin pertanyaan, kenapa ya Mia? berarti bukan Putri Indonesia, Ratu Indonesia ya, karena udah ibu-ibu Iya. ya. Co-parenting, ini kita kalau aku tanya apakah ayahnya Shimar, Angga dilibatkan dalam membesarkan Shimar? Iya banget, karena kita bisa lihat Mel pun share gitu di sosial medianya gimana Angga juga tetap terlibat dalam kehidupan Shimar. Nah tapi kan ini nggak gampang ya Mel, tadi Mel juga udah bilang di awal, komunikasi itu tantangannya. Nah ini gimana nih Mel bisa co-parentingnya bisa berjalan so far dengan baik? Karena kan balik lagi, nggak gampang loh co-parenting itu, ya kan? Ya. Satu kunciannya Ji adalah kesadaran dari aku dan Angga, serta kesadaran itu yang bikin kita berdua sepakat akan satu hal, yaitu Shimar sudah mengalami dan mendapatkan sesuatu yang berat dalam hidupnya. Dia tidak mendapatkan apa yang sepantasnya dia dapatkan, yaitu keluarga yang utuh. Mama papanya udah nggak tinggal satu rumah, dia harus bisa menghadapi perpisahan. Itu kan nggak gampang ya. Bagi Shimar hal berat yang harus dia jalani dan dia hadapi. Aku dan Angga akhirnya sepakat ya bahwa Shimar harus mendapatkan yang terbaik dari kita berdua. Walaupun dia mengalami kepedihan, walaupun dia nggak kelihatan nih ya, nih anak baik-baik aja gitu ya, alhamdulillah gitu. So tapi sweet banget, Cing. dalam hati dia tentu ada rasa kecewa yang dalam gitu. Nah, kami berdua sepakat bahwa kali ini kita akan ngasih yang terbaik ke Shimar. Jadi Ya. Angga akan kasih perhatian 100%, kalau bisa 1000%, dan aku pun begitu, sehingga Shimar tetap mendapatkan keutuhan dari kita berdua. Itu komitmennya untuk itu komitmen untuk Shimar, Shimar. ya. Walaupun kita berdua nggak tinggal satu rumah, tidak bersama, tapi dia tidak akan pernah kehilangan mama papahnya. Ya. Nggak akan pernah bisa, nggak akan jauh lah. Nggak ya akan kan? jauh. Dia tetap akan mendapatkan apa yang dia butuhkan gitu, apa yang dia harapkan. Aku akan selalu ada buat Shimar, Angga akan selalu ada buat Shimar di setiap kegiatannya dia, di hal penting yang dia lewati dalam hidupnya, dan itu komitmen kita berdua gitu. Shimar deket banget sama mama dan juga sama papa. Shimar tuh terbuka banget ya, suka cerita macam-macam ya sama, maksudnya kalau Shimar lagi sedih, Shimar bilang, "Mah aku sedih," gitu. Aku inginnya begini. Itu Shimar selalu omongin sama mama sama papa. Iya. Dari dulu. Gimana Mel bisa membuat Shimar untuk bisa terbuka sama Mel dan juga sama Angga dan sekarang sama Kiko juga? Jadi dari kecil aku selalu memanusiakan Shimar, Ji. Oke, Dari bayi. oke, Jadi oke, kalau oke. banyak orang yang dari bayinya nih selalu dianggap anak-anak itu sebagai sebuah benda gitu ya. Sebagai bayi, sebagai anak yang belum ngerti apa-apa, sebagai orang yang nggak ngerti kalau nggak ada orang tuanya, sebagai anak yang nggak ngerti bahasa orang tuanya. Tapi aku dari kecil melakukan kebalikannya. Aku manusiakan dia. Jadi aku ajak ngobrol saat disusuin, aku ajak ngobrol. Saat aku punya masalah, Terbuka aku ajak terus ya? ngobrol. Padahal dia belum bisa ngomong nih. Iya, ngerti. Padahal ngerti. dia menurut kita dia kagak Nggak bakal ngerti. ngerti apa yang apa yang kita omongin gitu ya. Tapi aku selalu biasakan itu tiap hari. Dari dia lahir gitu sampai sekarang besar, akhirnya dia merasa kayak, oh aku ada nih mah, aku ada buat mama, sehingga aku pun bisa melakukan hal yang sama ke mama gitu. Jadi keterbukaan ini yang aku pelihara banget dari dulu sampai sekarang. Dan harapannya aku memang ingin sekali Shimar juga bisa terbuka atas apapun yang dia rasakan. Dan memang terbuka Dan ini yang terjadi Iya, gitu. iya, Jadi iya. alhamdulillah apa yang aku inginkan memang terwujud gitu loh. Shimarnya juga jadi nggak punya rasa sungkan untuk bisa mengungkapkan apapun gitu. Di bulan Juli ini tema kita adalah membahas tentang preteen untuk menuju ke teenager, masa-masa yang tak kalah Aduh. sulit dalam kehidupan membesarkan anak. Dan Mel adalah mother of the month kita. Karena kita juga melihat gimana Mel bisa dekat dengan Shimar, cara Mel membesarkan Shimar gitu. Dan sekarang Shimar udah masuk di usia preteen gitu kan ya. Kayak nggak nerima ya Ji? Iya pasti ya. Preteen sih gitu. Ya udah preteen. Nah,
kesulitan apa atau gini deh, nggak jangan kesulitan dulu. Perbedaan apa yang Mel rasakan dari Shimar? Apalagi Mel selalu bernama Shimar nih. Shimar kehidupannya sebagai balita, bayi mah tidur menyusui ya. Iya, nangis tidur. Itu aja siklusnya ya kan. Tapi kan begitu balita, lalu masuk ke fase anak-anak dan sekarang sudah masuk ke fase pra remaja. Apa nih yang Mel lihat, Mel rasain nih? Surprise-nya banyak banget, Ji. Iya bener. Tiba-tiba dia minta beliin kolon, ya kan? Shimar langsung, Ma harus diceritain ya Ma. Tiba-tiba minta beliin pomade. Oke, Ma. Langsung gitu lagi. Bedanya ini deh, yang paling gampang aja. Kalau dulu aku maraton ke luar negeri, titipan dia itu Mainan. permainan, Ji. Nerf gun lah. Oh iya ya kan? Kayaknya terakhir Mel pergi ini udah nggak banyak. Iya kan? Bener, udah. Udah nggak, dulu Lego, Nerf gun, apalagi ya tembak-tembakan, Ultraman, Bola, semua mainan ada di koper. Sekarang aku tanya, Shimar mau nitip apa? Mau pergi ke Boston. Aku pengen kolon deh, Ma. Duh, gimana? Kolon apa? Terkejut nggak? Terkejut. Maksud kamu baby kolon? Masih di Nayo. Masih di Nayo. Baby kolon ada di supermarket gitu kan. Enggak, Ma, kayak parfum gitu. Oh, baik. Nah, dari situ aku langsung tahu, oke, anak aku udah bukan baby lagi. Bukan anak toddler juga, udah bukan gitu. Iya. Dia udah mulai nyari-nyari model rambut dia yang paling keren kayak gimana. Oh, oke. Terus mulai nyari bedanya pomade, wax, gel itu seperti apa. Gitu. Jadi perubahan-perubahan kecil kan aku setiap hari sama dia ya, Ji ya. Tidurnya aja masih diketek aku gitu. Jadi I know this. Iya. The whole you aku Iya. tahu gitu. Nah, tapi tiba-tiba kalau ada perubahan seperti ini rasanya kayak abis ini apa lagi nih? Tiba-tiba ntar dia bilang kayaknya di sekolah banyak yang ngeliatin aku deh, Ma. Kamu ganteng. Gimana sih. dong? Udah gitu jago nyanyi lagi, jago olahraga lagi. Aduh, Mama siap-siap ya. Makanya Number one pretty siapa? Number one pretty siapa? Number one you love siapa? Oke. Selamanya kan itu? Ya, oke. Iya. Gitu. Jadi emang perubahan ini ya yang bisa aku katakan oke, anakku sudah preteen sekarang dan aku sedang mempersiapkan Shimar menuju masa remajanya dia. Yes. Gitu. Akhirnya juga preteen kan berarti ya? Akhirnya seumur sama Shimar, beda 7 bulan ya? Nah, Ya. preteen kan? Preteen juga, ada 2 preteen di rumahku. Makanya aku mau nanya nih, tantangan menjadi seorang ibu 2 anak pra remaja. Kita tahu ya, kalau kata orang tuh hormon lagi bermain ya. Karena bukan cuma perempuan aja ternyata yang memang di masa pra remaja dan remajanya kan pasti identiknya perempuan karena akan memasuki masa pubertas, menstruasi. Enggak juga, laki juga sama gitu kan. Tantangannya apa nih yang Mel rasain sekarang? Seru nih. Iya. Tantangannya adalah salah satu contohnya adalah terkejut takajui gitu ya bahasa bilangnya. Ketika membaca WhatsApp yang ada di handphonenya, ya kan? Boleh kasih bocoran, boleh ya Shimar? Boleh ya, boleh nggak? Boleh Sedikit. nggak? Atau Shimar deh yang cerita apa yang bikin Mama terkejut? coba. Baca WhatsApp apa? Sama teman-teman aku. Yang mana yang bikin Mama jadi gitu waktu itu? Ada teman kamu yang WhatsApp kamu terus bilang Menurut kamu si cewek ini nggak usah sebut nama, Maksudnya beep gitu. cantik atau cantik banget? Mama gimana? Baca itu. Biasanya kan aku lihat WhatsApp dia kan isinya, hey main bola yuk, ini kapan yuk? main Roblox yuk, gitu kan. Oke. Kita online yuk sekarang yuk, gitu. Tiba-tiba, menurut kamu si Bip ini cantik atau cantik banget? Kamu mau tahu tanggal ulang tahun dia nggak? Hah? Bayi gue, gitu loh. Jadi rasanya kayak, oh ternyata memang. Nah, terus aku kesel gitu, kayak agak, Shimar, kok hal kayak gini kamu gak cerita ke aku Mama sih? jelas. Mama jujur, Mama tembulu ini. Cemburu. Maksudnya apapun kan selama ini dia bagi ke aku gitu ya, Ji. Mau mulai dari sakit perut, panas, tiba-tiba gatel lah, apa semua kan kayaknya Mama gitu. Apapun Mama. Sekarang dapat WhatsApp dari temennya, Kok gak cerita sih? ini kenapa nih? Gak pernah ada nih di Mama nih. Gak ada infonya nih di Mama nih.
gitu. Iya. Aku mau ngasih tau mama tapi aku takut mama marah gitu. Nah, tantangannya adalah aku harus bisa meyakinkan Shimar bahwa mama tetap menjadi sahabat kamu. Terbukanya tetap harus bisa Terbukanya panjang tetap nih. harus Iya bisa benar-benar. panjang. Emang Jadi, tantangan banget sih. Betul gitu. Karena benar kata Angie, ada iya. perubahan hormon, ada perubahan pemikiran yang membuat dia jadi berpikir bahwa hey, I have my own life, gitu kan. Gue juga punya teman-teman nih, gue juga punya pemikiran baru. Jadi mama ntar dulu gitu. Itu wajar. Tapi di sini aku bilang ke Shimar, aku selalu wanti-wanti dan berpesan bahwa hey, mama nggak akan berubah ya. Jadi mama tetap jadi sahabat kamu dan aku harap kamu juga menganggap mama sahabat gitu loh. Gitu. Jadi apapun yang terjadi tetap diceritain aja ke mama. Nah ini kan ada dua nih Pritinnya, bukan cuma Shimar, ada Akira juga. Jadi kegiatan apa nih yang sekarang dilakukan? Kan udah beda kan, kalau dulu kan main ke playground, ya kan? Sekarang kan kita tahu ya anak pra-remaja, bahkan dari sebelum pra-remaja tuh udah mulai fase-fase, aku mau di kamar, aku mau online, apa sih tonton aku. Nah ini ada dua nih, nah ini sekarang kegiatan apa nih yang Mel lakukan bersama Shimar dan Akira nih? Dua anak Pritinnya Mel nih. Iya, memang agak susah di sini. Iya kan? Jadi diajak pergi tuh udah nanya, mau kemana? Iya. Jauh nggak? Sampai jam berapa? Iya, suka gitu ya. Tuh kan benar. Jauh nggak? Dulu padahal enggak kan? Enggak. Baru mamanya rapi dikit, mama. Iya. Kan ketawa. Ya sekarang enggak. Dia cek dulu tempatnya enak atau enggak. Terus mamanya mau ngapain? Jauh nggak nih jaraknya dari rumah ke tempat tersebut gitu. Kalau jauh aku di rumah aja. Lebih banyak kepengen di rumah aja gitu. Kalau dulu pengen ikut terus. Nah kegiatannya ini aku bingung Ji sebenarnya. Karena anak-anak Pritin ini kan senengnya lihat online nih. Iya. Main game lah, lihat YouTube lah. Shimar YouTubernya tuh udah YouTuber Amerika gitu yang kalau ngomong aku nggak tahu ngomong apa gitu ya. Semua istilah-istilah baru yang ada di dunia ini. Dan dia sama Akira ya jadinya main bareng dari iPad, main bareng online gitu. Tapi karena memang Akira juga ada keterbatasan, dia kan sampai sekarang belum bisa bicara kan gitu. Jadi Shimar yang lebih banyak ngomong gitu, lebih banyak ngajakin Akira main. Akira ngeliatin kakaknya, kan dianggapnya kakak nih jadinya lebih tua 7 bulan. Alhamdulillahnya Akira look up to Shimar Ji. Senangnya. Itu yang aku syukuri gitu, dan Shimar bisa memposisikan diri sebagai kakak gitu. Dia sadar bahwa oh ini ada siblings nih yang emang mesti gue peluk gitu, mesti gue rangkul gitu. Gimana Mel dan Shimar sekarang, terutama Mel ya, beradaptasi dengan statusnya Mel sekarang sebagai ibu anak 2 Pritin. Dan juga status ya dengan keluarga baru Mel ini. Nggak gampang. Sekali lagi pertanyaan Angie itu memang semuanya sulit ya. Sulit gitu. Karena untuk mengucapkannya gampang banget Ji. Biasalah, namanya juga menyatukan 4 kepala. Gampang, by the time juga bisa semuanya berjalan baik-baik saja. Tapi enggak, sehari-hari kan ada benturan, ada konflik, ada keinginan dari masing-masing orang. Kadang-kadang nggak bisa dipungkiri, pecah kepala Ji. It happens. Nggak seindah yang dibayangkan gitu ya. Tapi sekali lagi baliknya ke kesadaran diri nih, bahwa anak gue ada 2. Gue punya suami sekarang, gue punya keluarga baru. Yuk cari titik tengah yuk. Gitu. Jadi ketika ada benturan, ketemu di tengah. Nggak mendinai bahwa ada konflik-konflik, tapi dicari solusi. Betul, dan kompromi itu kunci. Cakep. Gitu. Setuju, Jadi Kikonya mencoba berkompromi, Melanie juga, Shimar pun sebagai anak, Akira pun begitu gitu. Walaupun memang ada challenge-nya, tapi tetap kompromi itu kunciannya kita. Tapi dalam hidup ya pasti selalu akan kita temukan tantangan-tantangan ya nggak sih, dan juga istilahnya dalam hidup itu kan ups and down ya. Ya emang harus kita hadapin semuanya, ya nggak sih? Malah kalau kayak hidup mulus-mulus aja bikin deg-degan nggak sih? Iya, kayak challenge-nya di mana ya? Aduh apa nih? Ya, apa kan? nih yang bakal datang nih? Gitu ya. Iya kan. Ini Mel udah tentunya dalam proses menjalankan dan juga mencari solusi untuk bisa semuanya berjalan dengan lancar. Ya kan? Iya Ji, karena kan I've been through a lot ya Ji, dari meninggalnya kakak, abang, terus divorce juga gitu. Jadi banyak hal yang membuat aku tersadar bahwa sekarang kayaknya saatnya gue untuk jadi orang baik aja deh. Udah gue jalanin aja, dan gue nggak kepengen aneh-aneh.
cukup bahagia saja dengan keluarga kecil yang gue punya. Yes. Rasanya utuh gitu sekarang, dan keutuhan ini yang emang harus disyukuri gitu. Semakin banyak syukur yang dikeluarkan atas semua nikmat yang ada, itu rasanya makin adem sebenarnya. Dan itu yang kadang-kadang kita lupa. Iya. Aku termasuk salah satu teman Mel yang happy banget mendengar kabar gembira waktu Mel akan menikah. Demikian juga senang juga Shimar punya keluarga baru lagi. Termasuk yang happy banget bahkan ya. Sanji, terima kasih. Pokoknya emang wish you all the best, Soalnya mudah-mudahan kita semuanya berjalan dengan lancar. Iya. Kita sering curhat-curhatan ya. Satu pertanyaan terakhir untuk Mel. Ini sebagai seorang ibu, menurut Mel nih, apalagi ibu dari 2 anak pra-remaja, membawa mereka kepada satu fase kehidupan lagi nantinya nih, masuk fase remaja. Remaja itu kan bisa dibilang sebagai momen pembentukan pencarian jati diri yang final nih. Ya kan, dan juga pembentukan karakter yang satu fase yang berat lagi yang harus dihadapi. Kan abis remaja kan abis itu udah mulai agak ya berat, kita udah mulai ketemu konflik-konflik kehidupan yang sesungguhnya. Tapi kan emang remaja nih termasuk salah satu fondasi yang berikutnya ya kan, setelah bayi, balita, remaja. Ini gimana nih, apa yang menurut Mel sebagai seorang ibu harus dilakukan dalam proses membesarkan anak para remaja? Oke, lama banget iya, ya. lama nih, berat nih. Soalnya gini Ji, buku parenting tuh banyak banget ya. Setuju. Textbooknya banyak banget tersedia di luar sana. Lo baca deh. Dan ketika lo berhadapan sama anaknya, nggak ada satupun yang akan kepake. Setuju. Ya, Nggak bisa, Ya. nggak bisa. Jadi emang based on intuisi dari seorang ibu, Yes, tuh yes. super powernya kita. Ya. Berarti emang kita harus nyalain banget tuh ya Banget Ji. sebagai ibu ya. Mesti peka banget gitu, karena kalau enggak lo cuman based on teori doang, buyar, berantakan. Ya. Dan banyak kadang-kadang kita tuh stay di teori gitu Stay kan. di teori gitu, Berpatokan saklek banget kan, saklek sama teori selesai sudah. Jadi yang aku yakini adalah anak-anak itu dari saat dia kecil, dari saat dia toddler, bayi bahkan ya sebelumnya, menurut aku yang jadi juara yang harus kita ingetin adalah nilai kesantunan sih. Setuju banget. Nilai kesantunan. Itu udah mulai luntur. Ji. Iya. Kalau misalnya anak-anak nggak dibekali dengan hal tersebut, setuju. menurut aku dia akan mengalami kesulitan dan Iya. kita yang akan menghadapi kesulitan tersebut saat dia remaja gitu. Setuju. Jadi adab, moral, Iya, etika, sopan iya, santun iya. itu nggak boleh hilang, dan Itu paling berat. Itu paling berat. Nggak ada bukunya. Nggak ada bukunya. Intuisi ibu tuh juga bicara di sana. Dan terlambat kalau anaknya udah segede Shimar. Jadi harus dari rewind dulu saat dia bayi, saat dia mulai Investasi, toddler, sebenarnya kayak investasi. Bener, ditabung terus. Dipupuk anaknya sehingga saat dia besar dia bisa menempatkan diri gitu. Bahwa oh iya, saya punya orang tua yang saya harus hormati, saya punya teman-teman yang juga saya harus hargai, keluarga yang saya harus hormati, itu yang mesti dia pegang gitu sebagai bekal. Kalau dia nggak punya pegangan itu, nanti dia terombang-ambing sendiri gitu. Dan itu yang ditanamin sama mamaku, gitu, value itu. Dan menurut aku orang tua zaman sekarang tuh lebih berat daripada orang tua zaman dulu dalam mengajarkan tadi adab, sopan santun, tata krama. Karena apa? Dulu kan kita nggak ada interupsi gangguan dari luar. Sekarang kan mereka sudah terbuka sekali kan. Betul. Era modernisasi, ya kan. Mereka udah tahu tuh di luar tuh kayak begini. Iya. Ya kan dulu kan kita nggak tahu. Kan cuma tahu rumah tetangga, rumah anak tetangga kayak gini. Kalau ini kan anak di Beverly Hills yang rumahnya sebelah pojok itu tuh ternyata gini. Karena memang sekarang kan kita udah bisa tahu macam-macam lah dengan era digital dan modernisasi ini kan. Aksesnya kebuka banget, Ji. Tantangannya jadi di situ. Tantangannya di situ. Setuju. Semua paparan negatif, positif maupun negatif itu masuk gitu. Dan saringannya tuh sulit ya. Iya, nyarinya saringannya makin tipis gitu. Betul. Nah, kita nih orang tuanya memang harus ada deket dia. Setuju. Jadi ada gitu, bukan hanya sekedar fisiknya ada, tapi sosok kita sebagai orang tua itu harus ada buat dia. Oke, tutupan. Aku mau nanya Shimar. Shimar, ada nggak yang Shimar mau sampaikan, katakan ke mama? Yang Shimar mau bilang sama mama? Apa yang Shimar rasakan tentang mama? Kebahagiaan mama dan juga kebahagiaan Shimar yang sekarang? Apa? Apa ya?
Himar ngeliat mama sekarang lebih bahagia. Iya. Ada Papa Kiko, dia lebih bahagia. Kamu merasakan mama juga lebih bahagia. Terus apa yang Shimar rasain sekarang? Ngeliat mama sekarang. Happy. Jadi satu keluarga. Ada yang Shimar mau bilang sama mama? I love you. I love you, Shimar. Dan Shimar senang mama sekarang. Berasa buat Shimar. Mama lebih happy. Ya, Shimar juga ikut happy. Iya. Shimar sayang banget sama mama ya. Aku tahu. Dia Iya. satu momen yang mengharukan banget waktu aku nikah, Henji. Dia main satu lagu You Are The Reason, aku sama Kiko first dance kan. Terus ditanya, Shimar ada yang mau disampaikan nggak ke mama papa? Dia cuma bilang, kamu ngomongnya gimana? Waktu malam itu I love you. Iya. I will always be there. Iya. Gimana? Aku Itu yang Yang mana? aku lupa. Masa? malu mama. Dia bilang I love you guys and I will always be there for you. Ah, so Tapi nangis sweet. ngomongnya. Ah, so sweet. Gitu jadi. Kenapa sih kamu nangis? Ah sayang. Emang mau lihat mamanya bahagia ya? Oh so sweet kamu sayang. Shimar terima kasih udah sharing ya. Udah ikutan mama ngobrol sama aku. Ya, terus tadi juga obrolan di luar ini juga banyak ya tentang ya langsung gitu ya tentang menjadi anak pra remaja dan juga remaja ya. Seru ya? Oke. Mel, thank you so much udah sharing Anji. ya. Ini udah mulai nahan nangis nih mukanya. Terima kasih banyak Mel, Sama-sama, terima kasih Anji, banyak. thank you I'm so ya. happy for you sama Shimar, senang Terima banget. kasih. Semoga Mel, Shimar tetap bisa utuh, menjaga semua kebahagiaan ini dan bahagia selalu, bisa menghadapi semua tantangan-tantangan dalam hidup lagi ya. Nggak mungkin nggak ada tantangannya. Dan aku tahu sebagai seorang maratoner ya, Heartbreak Hill apa namanya? Heartbreak Hill. Di Boston aja bisa dilampaui kecil. Kan udah terlanjur sering patah hati ya. Iya, apalagi dalam hidup pasti bisa. Maratonnya Amin. Mel tuh udah keren banget lah. Ini pasti bisa lah. Thank you, Tantangan-tantangan dalam hidup akan bisa. Tapi aku dilalui, juga Mel. mau say thank you ke Angel loh. Kamu ada di saat aku sedang merasakan sangat kesulitan dulu. Kan kita teman, kita iya, akan selalu cuman ada. maksudnya you're a good listener dan kamu ngasih aku support yang luar biasa juga gitu. You deserve to be happy, you and Shimar. Thank you. Udah ya, kita mau nangis-nangisan dulu. Udah ya Mams ya. Terima Til. kasih udah nonton Mamsak. Ini ya haru Thank banget sih you episode ya. ini nih. Makasih, Anji. Karena aku Thank tahu you so much. cerita-ceritanya dia.